Ki kasi paciro kay bola na tato daliwan tawadu anero pintu na jendela na. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar untuk ini hari tunda masih dulu banjir bro, tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru penumpang berebut naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak mematok tarif Rp800.000 lebih kepada wisatawan. Akhirnya ditangkap dan minta maaf. Halo, selamat malam pemirsa. Memasuki puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, calon penumpang memenuhi stasiun Pasar Senen Jakarta. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, sejak pagi hari penumpang memenuhi stasiun Pasar Senen Jakarta. Tercatat ada 38.000 tiket terjual dalam periode Nataru atau 85% dari total 44.000 tiket perharinya yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 selama 19 Desember hingga 5 Januari. PT KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 79 kereta termasuk kereta tambahan dengan 1.415 destinasi tujuan yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Lebih dari 5.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk menuju ke arah Palimanan.
Sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 tol Jakarta Cikampek sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Tercatat lebih dari 25.000 kendaraan telah melintas menuju ke arah Palimanan. Kontraflow masih akan diterapkan di tanggal 24, 26, 28 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Sementara diskon tarif tol 10% untuk semua golongan kendaraan diberlakukan pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya agar kendaraan tidak menumpuk pada puncak arus balik. Jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor malam ini ramai lancar. Sebelumnya sempat diberlakukan sistem one way atau satu arah, tepatnya dari arah puncak menuju Jakarta. Sistem satu arah ini diberlakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan volume kendaraan dari arah puncak. Sistem satu arah ini diberlakukan mulai pukul 11 siang dan akan berlaku situasional hingga kepadatan kendaraan dapat terurai. Untuk masyarakat yang akan menuju puncak itu bisa melewati jalur Ciawi. Kita sudah lakukan rekayasa dengan mengambil arah Ciawi baru menuju puncak. Karena sampai saat ini kita masih berlakukan one way ke arah Jakarta. Demikian juga kita sudah menginformasikan kepada yang jalan tol untuk tadi di kilometer 43 masih ada sedikit perbaikan jalan, namun pekerjaan itu sementara dihentikan. Itu tolong hati-hati, diantisipasi. Kemudian dari 3 lajur menjadi 2 lajur itu penyempitan bottleneck. Tolong masyarakat yang menuju pulang ke Jakarta maupun yang akan ke puncak saling berhati-hati dan toleransi antara pengguna kendaraan roda 4, roda 2 dan sebagainya. Sehingga kejadian beberapa waktu yang lalu tidak akan terjadi, mudah-mudahan. 3 hari jelang Natal, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus meningkat. Antrean di counter check-in tampak mengular dikarenakan banyaknya masyarakat yang hendak berlibur dan pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan penumpang masih terjadi hingga hari ini, di mana pergerakan penumpang sebanyak 185.100 orang, 1.140 penerbangan baik domestik maupun internasional. Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Sementara itu, ratusan kendaraan pribadi terus berdatangan ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera jelang libur Natal dan Tahun Baru. Terjadi antrean kendaraan di beberapa baris di area kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami ada rekan Nata Arman di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Nata Arman terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Selamat malam Nata, bagaimana suasana saat ini di sana? Apakah ada penumpukan penumpang saat ini? Dan juga pemirsa terkait dengan
dengan situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tepatnya di Terminal 3. Pada malam hari ini terpantau untuk lokasi check-in sendiri tidak terlalu membeludak seperti beberapa waktu tadi ketika pagi sampai dengan sore, karena untuk beberapa calon penumpang juga sudah ada beberapa yang diberangkatkan menuju ke berbagai kota tujuannya. Kemudian dapat kami sampaikan untuk data sementara dari pihak bandara sendiri mengatakan bahwa untuk pergerakan dari penumpang sendiri tercatat sebanyak 180.000 lebih pergerakan baik itu yang datang ataupun yang akan diberangkatkan. Kemudian untuk pergerakan dari pesawat sendiri ini sudah mencapai 1.000 lebih, artinya sudah ada peningkatan sebesar 43% dibandingkan dengan hari biasanya. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap adanya kebijakan dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa terjadi penurunan diskon 10% dari tiket harga pesawat penerbangan di masa momen Nataru 2024-2025. Yang mana ini juga menjadi salah satu acuan masyarakat banyak yang memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing di momen libur Nataru tahun 2024-2025. Adapun lokasi-lokasi tujuan yang paling banyak menjadi lokasi tujuan mereka adalah seperti Makassar, kemudian Manado, kemudian Bali, dan juga beberapa lokasi di daerah Indonesia sendiri. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang yang mana mengatakan karena bertepatan dengan adanya penurunan tiket, tentunya sebagai contoh untuk harga tiket terpadang yang biasanya ketika di hari mendekati hari Natal atau hari H menjelang tahun baru ini sudah mulai terjadi peningkatan yang begitu signifikan. Namun untuk saat ini masih diambang di sekitar 1.500.000 yang biasanya di atas 2 juta rupiah, dan ini pun yang dimanfaatkan oleh rata-rata masyarakat yang ingin merayakan momen Natal bersama dengan keluarga di kampung halaman masing-masing. Dan juga dihimbau kepada seluruh calon penumpang agar tentunya memperhatikan kembali jadwal keberangkatan Anda dan juga tiba di bandara ini minimal 2 atau 3 jam sebelum keberangkatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketinggalan pesawat seperti itu. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Iskandar Nasution di sana. Selamat malam Iskandar, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten malam ini? Ya baik, selamat malam Syafa. Dapat saya informasikan memang untuk malam ini agak sedikit sepi dari hari biasanya ya. Ini mengingat mungkin para penumpang ini mulai memilih mudik melalui jalur siang hari, karena memang beberapa hari terakhir ini saat malam hari sering terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Dan untuk saat ini total seluruh kendaraan yang sudah melintas dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni sudah tercatat sebanyak 11.226 unit, dan untuk total penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera mulai H-7 hingga H-4 tercatat sebanyak 146.602 orang atau naik 1%. Demikian, Safa. Baik, Iskandar, lalu kira-kira kapan prediksi puncak kepadatan arus mudik Natal di sana? Ya, tadi baru GM Pelabuhan Merak sendiri mengatakan bahwasannya puncak arus mudik itu diprediksi pada esok hari dan tanggal 24 ya. Jadi namun kelihatannya ini memang belum terlihat, dan mungkin di pagi hari nantinya para calon penumpang akan mulai memadati Pelabuhan Merak sendiri, Safa. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya tadi ada Nata Arman dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu, Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka.
penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja-Solo-Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja-Solo-Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Si pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak mematok tarif Rp800.000 lebih kepada wisatawan. Usai ditangkap polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang merasa dirugikan. Dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang. Ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150. Seorang joki pemandu jalur alternatif di kawasan wisata Puncak Bogor meminta wisatawan untuk membayar biaya jasa pengantaran sebesar Rp850.000. Peristiwa berawal saat sang joki menawarkan jasa pengawalan jalur alternatif ke wisatawan. Keduanya pun sepakat karena awalnya sang joki tak mematok tarif dan mengaku siap dibayar seikhlasnya. Namun wisatawan yang mentransfer Rp150.000 kepada sang joki tak diterimanya karena meminta lebih. Pihak kepolisian bergegas memburu sang joki yang dinilai telah memaksa meminta sejumlah uang dan akan memproses secara hukum. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas, akan tetapi masyarakat tersebut dengan komitmen akan diberikan uang dan sesampainya di tempat tujuan diberikan uang sejumlah Rp150.000, akan tetapi yang memberikan jasa tersebut menolak, ingin lebih. Sementara itu, terduga pelaku pungli berinisial CN mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar Rp850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur wisata Puncak untuk tidak menggunakan joki, namun lebih baik bertanya kepada pihak kepolisian. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro, Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru.
Beginilah situasi objek wisata Malioboro, Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Kami salah satunya di kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan Bersih. Nyaman lah. Ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupasi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi berlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrean kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah, nah sebaliknya tutup dari bawah, nah turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang-Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas libur panjang Nataru melalui CCTV NTMC Polri. Ya, gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah situasi terkini di Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Saat ini kondisi lalu lintas di sana terpantau ramai lancar. Tidak ada antrean maupun penumpukan kendaraan di sana. Sementara itu pemirsa, gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah situasi terkini di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kondisi lalu lintas di sana saat ini juga terpantau ramai lancar. Tidak ada antrean kendaraan yang memasuki area dermaga Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kemudian kita bergeser pemirsa ke Simpang Druwo Parangtritis, Yogyakarta, yakni gambar di kiri bawah layar kaca Anda, di mana situasi terkini di sana juga terpantau ramai lancar. Sementara itu, situasi terkini di kawasan Gereja Gildago, Bandung, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar di kedua arah.
Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras, sehingga air sungai meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akibat banjir, kenyamanan wisatawan terganggu. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel ke penginapan lain. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama pada Minggu siang. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras sejak Senin malam. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten di Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Awas di bawah. Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten, Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Video detik-detik longsor sempat terekam kamera warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa sejumlah rumah mereka yang berada di pinggir jalan. Tak jauh dari lokasi yang sama, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung dalam 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Ini kejadian longsor di sebenarnya ada di ruas jalan di Mesawa, tepatnya di Desa Ripung. Rumah ada 2 unit sedang dalam keadaan kosong. Pemilik rumah memang sedang tidak berada di tempat karena sedang merantau. Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat masih terus mendata terhadap korban bencana, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Penumpang KMP Citra Mandala Sakti yang viral melompat dari atas kapal akhirnya ditemukan meninggal dunia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Payung, Jakarta Timur akibat terpergok selingkuh terancam 10 tahun penjara. Tersangka tidak hanya selingkuh dengan 1 pria, namun dengan 2 pria sekaligus. Perempuan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka usai melindas dan menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur.
Perempuan usia 31 tahun ini tega menganiaya sang suami karena ketahuan selingkuh dengan 2 orang pria. Akibat perbuatannya, MS kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak menuju wilayah Jakarta Timur. Pelaku mengaku menyeret dan melindas suami karena alasan panik setelah ketahuan sedang bersama pria lain. Korban terseret hingga 200 meter hingga menyebabkan luka di sekujur tubuh. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya sendiri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Keluarga meminta Kapolri dan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dalam pencarian korban. Suasana haru meliputi kediaman Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun yang hilang saat melakukan operasi gagum terhadap kelompok kriminal bersenjata di distrik Moskona Utara. Pihak keluarga dan sahabat terus berdatangan untuk menaikkan doa agar Ibtu Tommy segera ditemukan. Hilangnya Ibtu Tommy Marbun memunculkan kekhawatiran mendalam dari pihak keluarga besar. Mereka berharap adanya perkembangan positif dan kabar baik terkait nasib perwira polisi itu. Pihak keluarga juga meminta perhatian serius dari Presiden hingga Kapolda Papua Barat untuk memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Sementara itu memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan secara intensif untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun. Operasi gabungan melibatkan aparat TNI Polri dan unsur SAR di daerah itu. Namun hingga kini keberadaan Ibtu Tommy belum diketahui. Pencarian terus dilakukan secara intensif dan tim SAR gabungan telah memperluas pencarian yang dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. AKBP Hoirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan unsur-unsur dari TNI, kemudian unsur-unsur SAR dibantu dengan helikopter milik Barkam Polri yang dibeokan kepada operasi damai Kartens di Papua. Ibtu Tommy Marbun dikenal sebagai sosok perwira yang pemberani dan kerap turun ke wilayah konflik untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Dari Bintuni, Papua Barat, Henry Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yos sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu.
Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Hal ini juga ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang. Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yos Suprapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun, serta mengatakan bahwa hal ini mencederai kebebasan berekspresi. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Namun Yos menolak keras, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk penyensoran atas karyanya yang menyoroti isu sosial dan politik. Itu salah. Di dalam pameran itu ya yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu. Bukan kurator, jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang... Ya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menepis adanya pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Pembatalan pameran di Galeri Nasional tersebut murni karena kurator tidak sependapat beberapa karya lukis yang dipasang. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu.
Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah. Menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Warganet mengoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Akun Ditjen Pajak Republik Indonesia mengunggah simulasi menghitung barang yang terkena PPN 12%. Menurut perhitungan DJP, kenaikan tarif PPN ini hanya akan memberi dampak kenaikan 0,9% terhadap harga jual barang dan jasa ke konsumen. Namun simulasi ini mendapat kritik dari warganet. Warganet menilai simulasi ini terlalu menyederhanakan efek domino dari kenaikan tarif PPN 12% sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Di mana PPN berdampak langsung pada setiap tahap rantai pasok mulai dari bahan baku hingga barang jadi.
Pendukung timnas sepak bola Malaysia merusak fasilitas transportasi umum usai timnas Malaysia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.